Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau sharing kepada kalian tentang sebuah box stop kontak dan saklar. Jadi ini bisa dipakai buat saklar atau stop kontak ya. Ini jenisnya box stop kontak saklar yang tanam atau inbow. Jadi ini nanti posisinya tuh ditanam di dalam dinding. Ini nggak kelihatan, yang kelihatan nanti adalah si saklar atau stop kontaknya. Jadi kayak gini, yang ini di dalam dinding. Kalau yang ini yang kelihatan cuma ini aja teman-teman. Ada lagi yang apa namanya tipe outbow atau yang expose ya. Jadi boxnya kelihatan, itu akan saya bahas di video terpisah. Ini ada 6 buah box atau rumah saklar atau mungkin teman-teman sebutnya mangkok saklar atau mangkok stop kontak ya. Seperti itu, jadi beda-beda. Cuma di sini saya akan bilang ini box seperti itu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 beda-beda merek, beda merek semua teman-teman. Ini dari Arsitek, terus kemudian ini apa nih? Pipa, kemudian ini dari Panasonic, kemudian ini merek, ini tulisannya PVC Link teman-teman. Kemudian ini dari Schneider, dan ini nggak tahu nih, ini mereknya saya kurang paham. Di sini tuh setiap merek tentu beda-beda model boxnya ya, dan juga ada beberapa bagian yang nggak semuanya sama. Saya akan beri contoh. Nah, ini yang dari Arsitek nih, dia di samping kanan kirinya nih ada kayak semacam apa sambungan. Ini emang fungsinya nanti buat nyambung kalau teman-teman pasangnya itu lebih dari satu stop kontak atau saklar teman-teman. Jadi ini nanti dikaitin ke bagian sampingnya seperti itu. Ini saya coba kasih contoh ya. Nah, ini kan ini sama nih, satu merek yang sama. Ini pemasangannya seperti ini. Nah, fungsinya seperti ini. Kalau kayak gini juga bisa. Jadi fungsinya cuma memudahkan kita supaya nanti pemasangannya itu semuanya bakal berderet dan jarak hasil pemasangannya itu sama nanti. Finishingnya setelah semua dipasang sama seperti itu teman-teman. Kemudian ini juga sama, ini modelnya kurang lebih sama ya, modelnya kayak pengait seperti ini. Kalau beda merek tentunya nggak tentu bakal bisa dipasang ya teman-teman ya. Nih ini kan nggak bisa nih. Jadi emang harus satu merek yang sama seperti itu. Kemudian ini ada dua merek ini juga sama, dia punya mekanisme buat digabungin, cuma dia beda beda model ya. Kalau ini dia Panasonic ya ini. Panasonic dia modelnya pakai apa? Joinnya tuh seperti ini. Coba saya kasih lihat. Nah, ini coba saya masukin nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Tampak belakangnya seperti ini. Kalau mau ngelepas ya tinggal dilepas saja. Atau bagian sini juga bisa. Yang pendek nih. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Jadi intinya setiap merek itu punya kayak semacam fitur sendiri-sendiri yang belum tentu sama semua. Cuma persamaannya, nah kayak ini kan ini ada dua nih. Ini dia nggak ada model untuk digabungin gitu ya. Jadi kalau mau digabungin ya secara manual gitu teman-teman atur sendiri jaraknya. Nah cuma dari keenam sampel yang saya punya ini hampir semuanya tuh meskipun beda-beda merek dan beda-beda fitur yang dipunyain gitu ya. Itu ada beberapa yang wajib harus ada nih. Jadi ini ada tempat buat baut, sorry. Ini tempat buat baut pasang saklar dan stop kontak. Ini juga ada ya. Dan ini udah ada ulirnya, teman-teman. Di sini tuh udah ada ulirnya. Kalau ini juga ada nih. Jadi hampir semuanya itu ada tempat buat slot apa naruh skru atau baut, teman-teman. Seperti itu. Kemudian jalur buat pipa, teman-teman. Nah, ini dilengkapi jalur buat pipa juga nih. Ini ada kayak lubang ini ya. Ini bisa dipatahin. Jadi kalau teman-teman instalasi stop kontak atau saklar, itu pipa yang di dalam dinding, kan ada pipa buat jalur kabel itu dimasukin ke sini arahnya. Meskipun nggak tembus ya, jadi cuma sampai permukaan sini aja. Ini bisa dipotek aja. Nah, tuh, seperti itu. Ini dilepas aja kayak gini buat jalur pipa atau di belakang juga bisa. Ini belakang juga bisa dipatahin teman-teman. Jadi emang sengaja dibikin nggak full ya. Ini ada kayak apa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 titik ini buat bisa dipatahin nanti didorong aja seperti itu. Kemudian yang merek ini yang dari metal nih juga sama nih. Ini bisa kayak giniin. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai jalur yang sebelah mana, sisi mana nanti tinggal dipotek aja ini buat jalur pipa kabelnya. Nah, kalau ini cuma ada dari belakang aja teman-teman kayaknya nih. Ini merek apa sih? Panasonic ya. Jadi dia di tiap sisi tuh nggak disediain slot buat lubang jalur pipa ya. Cuma bisa dilubangin sendiri. Maksud saya ini ngelubanginnya sedikit effort ya. Jadi kalau kayak ini kan dia ada kayak semacam dibantu lah. Kita nggak usah ribet ya melepasnya. Jadi tinggal ditekan gitu aja udah lepas.
Ini juga sama nih, diginin aja udah gampang lepas. Kalau ini dia rada ribet ininya nih, ngelubanginya. Ini ada di belakang, lebih tipis dia, teman-teman. Apa tebelnya? Ini nggak bisa dilubangin juga. Bisa gampang dibuat dipaten, cuma kalau pakai tangan susah, harus pakai alat bantu. Kemudian ini yang merek, ini nggak tahu merek apa ya. Ini juga sama, untuk bagian atas, kanan, kiri ini nggak ada. Tapi di belakang dia ada juga. Nah, ini dia modelnya juga dibikin lebih tipis tebelnya, dan juga sekelilingnya tuh dibikin putus-putus, nggak full, biar gampang. Itu kan susah juga sih, harus pakai alat bantu. Kemudian ini dari merek Schneider juga sama nih. Dia di tiap sisi udah ada slot buat jalur pipanya ya. Ini udah saya lubangin. Ini gampang nih teman-teman, kalau misalkan mau ngelubangin tinggal didorong aja. Tuh, gampang ya. Jadi teman-teman dimudahkan buat bikin celah akses buat jalur pipa. Kemudian yang ini, oh ini ada teman-teman. Ini ada ya, di setiap sisi ada nih. Cuma dia ya lebih apa? Ini harus pakai alat bantu juga, pakai tangan biasa nggak bisa. Tapi dia disediain lubang. Ini lebih apa? Lebih tipis gitu tebelnya ya di sekelilingnya tuh, jadi lebih gampang nanti buat ngelubangin seperti itu. Kemudian buat ya yang dua nih, yang dua model nih, biasanya teman-teman juga pasti kalau di toko material atau toko listrik pasti sempat nemuin kayak gini kalau beli rumah saklar atau box saklar ya. Ini modelnya seperti ini teman-teman. Dia ada slot buat skru, kemudian di kanan kirinya nih dia ada semacam apa ya, profil cekung seperti ini, dan kemudian di profilnya itu ada kayak garis-garis, ada konturnya, ada profil apa, garis-garisnya ya, kelihatan kan ya. Ini tujuan pemasangannya nanti buat saklar atau stop kontak yang dia ada cakarnya, ada jangkarnya teman-teman. Saya bakal kasih contoh. Nah, yang saya maksud tuh seperti ini. Jadi ini kan ada besi kayak gini ya. Ini saya lepas dulu biar gampang jelasinnya. Ini kan ada besi nih. Dia kalau misalkan saya kencangkan, nah dia semakin semakin ke arah luar, teman-teman. Dia semakin ke arah luar, jadi tujuannya nanti ini bakal nancep ke sini nih. Dia bakal nancep ke sini. Jadi box-box saklar yang ada gini aja nih, yang ada profilnya kayak gini, dia tuh cocoknya dipasang sama saklar atau stop kontak yang punya besi jangkar kayak gini. Meskipun biasanya saklar kayak gini juga punya nih, ada lubang buat skru juga. Jadi dia punya dua model pemasangan. Pertama, dia bisa kayak gini ya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi bisa dipasang seperti ini, nanti semakin dikencangkan skru atau bautnya ini bakal ngigit ke boxnya seperti itu. Kemudian yang kedua, dia bisa juga pakai skru yang udah disediain di sini teman-teman. Jadi ada dua model pemasangan ya. Nah, kalau yang seperti ini ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Dia kan nggak ada ini ya, nggak ada profilnya nih. Jadi ini khusus buat pemasangan yang menggunakan skru teman-teman. Bisanya cuma dipasang pakai skru kayak gini. Nah, buat saklar stop kontak yang punya apa, jangkar kayak gini, bisa dipasang di sini nggak bisa. Jadi ini meskipun nggak bakal dipakai, kalau dipasang di box atau box seperti ini, dia tetap bisa teman-teman. Nah, kemudian untuk 1, 2, 3, 4 sampel box yang saya punya ini, dia nggak ada bagian ini ya teman-teman ya. Dia nggak punya bagian seperti ini, jadi untuk stop kontak atau saklar yang punya cakar atau punya jangkar seperti ini nggak kepake ya di box seperti ini. Cuma masih ada pilihan buat pemasangan skru. Jadi ini kan ada stok buat lubang skru ya. Lubang skru ini bisa dipasang asalkan dimensi lubang antar skrunya ini sama teman-teman. Kalau beda merek itu harus diperhatikan. Kalau misalkan satu merek harusnya sih nggak masalah ya. Ini kan merek Philips nih. Nah, kebetulan saya nggak punya nih box stop kontak atau saklar yang ini yang merek Philips. Jadi ini kalau saya pasang di sini tuh kayaknya belum tentu bisa. Ini ukuran lubangnya dia sebenarnya udah sama, cuma dia nggak pas aja ya. Jadi kurang dikit lah. Kalau dipaksa bisa, cuma nanti hasilnya kurang bagus teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman beli box seperti ini, kalau bisa satu set dengan saklar atau stop kontaknya teman-teman. Kemudian berikutnya ini ada lubang, stok lubang ya, 1, 2, 3, 4, ada slot lubang buat pemasangan di dinding. Ini juga ada nih, tuh 2. Kalau yang yang ini nggak ada sama sekali. Kalau yang ini ada di pojok, itu ada 4 kelihatan ya, 1, 2, 3, 4. Ini juga ada, udah ada lubangnya, udah ada slotnya. Yang ini tuh ada teman-teman di pojok-pojok, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk slot lubang ini buat pemasangan paku atau screw fisher ya, ini sebenarnya apa, teman-teman nggak pakai anjuran dari tiap-tiap pabrikan, ini sebenarnya nggak masalah, asal
teman-teman pasangnya tuh di tempat yang safety. Misalkan kayak ini kan dikasih slot di 4 sisi nih. Kalau teman-teman asal make misalkan paku ditaruh di tengah-tengah sini, terus pakunya itu nongol, nggak rapi itu ya, takutnya bersentuhan dengan terminal kabelnya, teman-teman. Ini dia modelnya kayak gini ya, pakai model slot kayak gini, jadi kabel juga nggak kelihatan tembaganya. Nah, cuma kalau teman-teman pasang saklar atau stop kontaknya model yang seperti ini, nah ini kan ada baut buat konektor terminal kabelnya ya. Ini nongol nih, kelihatan. Misalkan teman-teman ini dipasangkan ke sini, terus teman-teman misalkan pakunya atau skrunya itu misalkan di sini nggak sesuai sama slotnya, itu khawatirnya nanti bakal sentuhan sama si baut ini, teman-teman. Nanti kan bakal bisa jadi short atau instalasinya error ya, seperti itu. Jadi si pabrikan itu ngasih rekomendasi slot lubang ini sebenarnya letaknya juga udah dipikirin sama mereka, jadi nggak asal naruh gitu ya. Kalau ini kan ada di sini 4 sisi nih, kemudian ini juga dia lebih ke pinggir ya, nggak di tengah-tengah persis. Kemudian ini malah di pojok-pojok, teman-teman, jauh banget ya, ini di pojok-pojok, jadi kalau misalkan terminal di tengah harusnya sih nggak kena. Jadi seperti itu, anjurannya kalau bisa ya pakai yang udah ada aja nih, dipakai aja maksudnya, daripada teman-teman naruhnya di tengah. Ini kan mending pakai anjuran yang udah ada, ini udah disediain. Kemudian berikutnya dimensi antar baut, teman-teman. Dimensi ini ya, coba saya bakal ukur. Nah, ini kan kurang lebih di angka hampir 6,5 cm, teman-teman ya. Kemudian ini juga sama. Ini nggak ada 6 cm ya. Kemudian ini jarak antar asnya 6 cm. Kalau ini ya sama 6 cm juga. Ini juga sama ya. Jadi mungkin hampir rata-rata tuh 6 cm, teman-teman. Yang dua ini tadi 6 cm lebih. Kalau yang 1, 2, 3, 4 ini kebetulan 6 cm pas, teman-teman. Nah, kenapa kalau teman-teman beli box seperti ini, sebisa mungkin harus satu paket dengan saklar atau stop kontaknya. Ya, tujuannya biar nanti saat pemasangan ya teman-teman langsung bisa pasang seperti itu. Ini dua nih, 6, sekian cm. Kalau yang 1, 2, 3, 4 ini 6 cm jarak antar slot bautnya ini. Itu kenapa saya ukur, soalnya itu nggak semua merek itu sama, teman-teman. Nah, buat pemasangan, gimana kalau misalkan teman-teman beli merek Arsitek, kemudian dipasangnya sama saklar atau stop kontak merek Schneider, atau sebaliknya. Jadi intinya antara saklar dan boxnya ini nggak sama ya mereknya. Kalau ngelihat dari tadi pengukuran antar lubang kan nih, jaraknya hampir semua sama, 6 cm kurang lebih. Jadi harusnya meskipun beda merek, teman-teman masih bisa pasang. Jadi karena mungkin ukurannya emang dibikin secara universal seperti itu ya. Ini saya coba bakalan mix pemasangan. Saya punya merek Schneider dan punya merek Legrand di sini. Saklar ya punyanya. Ini Legrand tadi saya nggak punya ya. Nggak punya boxnya yang merek Legrand. Schneider juga cuma punya satu. Ini coba bakal saya pasang sama atau enggak. Ini saya lepas dulu cover bautnya. Nah, ini yang merek Legrand ya, teman-teman ya. Merek Legrand nih, coba saya pasang di sini. Cocok ya. Kemudian berikutnya, ini juga sama. Ini yang merek Panasonic, sama juga. Di sini sama juga. Ini juga bisa. Kemudian ini sedikit nggak center ya, teman-teman ya. Jadi nih nggak sama ya. Tuh nggak sama. Cuma aktualnya nanti kalau di lapangan teman-teman pasang pasti tetap dipaksa juga ini. Jadi meskipun ada beda dikit nih ya. Ini ada beda dikit nih, masih bisa dipasang, jadi baut atau skrunya nanti bakal miring kayak gitu. Oke, ini yang Legrand di semuanya hampir bisa ya, kecuali tadi satu nih rada maksa mungkin kalau masang. Kemudian ini yang merek Schneider. Nah, ini sama nih. Ini juga bisa juga. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, ini kalau Schneider sama Schneider udah pasti pas ya, klop. Kemudian, nah ini sama nih, dia emang ukuran boxnya yang beda sendiri ya tadi berarti. Emang ini boxnya beda, teman-teman. Ini merek apa ya? PVC Link kelihatan ya. Jadi emang ini yang sedikit beda nih. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini ada dua merek yang coba saya tes. Saya mix pemasangannya, semuanya hampir bisa kecuali satu ini nih. Mungkin kalau dipasang bisa, tetap bisa, cuma ada maksa. Jadi intinya seperti itu, kalau teman-teman pasang beda merek, kemungkinan besar tetap bisa dipasang ya. Kecuali teman-teman beli saklar atau stop kontaknya yang model seperti ini nih. Ini yang model pakai jangkar atau atau cakar seperti ini ya. Ini teman-teman belinya harus yang model seperti ini, antara dua ini nih. Ini dua merek beda, cuma modelnya sama ya. Teman-teman harus beli yang model seperti ini. Kalau teman-teman pasang di box yang seperti ini, itu nggak bisa ya. Nggak bakal kepake ini, nggak cocok soalnya, teman-teman. Kecuali ini kan si merek apa ya nih? Merek Philips ya. Dia ada opsi pemasangan di sini pakai cakar atau
ada slot bow juga nih. Nah, ini tadi ini belum saya coba ya. Nah, kalau ini bisa teman-teman, ini bisa ya pakai slot ini. Jadi ini karena dia dua opsi ya. Nah, kalau ini merek Broco nih. Dia modelnya cuma pakai ini teman-teman. Jadi nggak ada slot buat crew seperti itu. Kalau ini dia dipasang di box yang kayak gini maksudnya, yang nggak ada ininya nih. Ini nggak bisa ya. Jadi nggak bakal pakai. Meskipun teman-teman lepas si cakarnya ini. Jadi sebentar, saya ada nih stop kontak ya. Ini mereknya Broco juga, dimensinya dia juga sama, jarak antar lubangnya ini. Dia juga model belakangnya nih. Ini sebenarnya sama teman-teman. Dia punya jangkar atau cakar seperti ini. Ini kalau misalkan teman-teman pasang, meskipun dilepas misalkan ya. Jadi si jangkarnya ini teman-teman lepas buat ngakalin, dipaksain dipasang di sini. Ini nggak bisa teman-teman. Ya nggak cocok, berbeda jauh ya. Kemudian saya coba di sini, nih, dia nggak pas teman-teman. Masih selisihnya jauh banget. Nih, dia selisihnya jauh banget teman-teman. Kalau teman-teman mau maksa dipasang, kayaknya juga susah karena jarak lubangnya ini beda. Ini jarak lubangnya ini kurang lebih 5 cm. Jadi seperti itu yang saya temuin baru merek Broco aja teman-teman nih. Kalau yang merek lain saya karena nggak punya stoknya ya. Kalau Broco nih, tadi nggak bisa dipasang di sini. Kalau tadi yang merek Philips, dia karena ada slot 2 opsi ya, jadi bisa dipakai buat pakai yang model cakar atau jangkar, kemudian ada slot buat lubang seperti ini juga, jadi dia fleksibel, mau dipasang di mana aja juga bisa. Cuma minusnya kalau Philips, ini kan bisa dipasang nih kayak gini ya, tetap bisa dipasang. Cuma dia orientasi sakarnya jadi berubah teman-teman. Jadi kan misalkan harusnya seperti ini, harusnya kayak gini ya, harusnya kayak gini nih, itu berubah jadi kayak gini ya, diputar. Jadi ini apa, tulisan mereknya dia jadi berdiri kayak gini. Kalau untuk estetika kurang sih ya. Cuma dia paling enggak udah ada effort buat ngasih slot lebih, apa namanya, pengoperasiannya. Paling enggak dia bisa ngasih slot lebih buat opsi pemasangannya. Nah, ini di sini juga bisa juga. Jadi kurang lebih seperti itu buat box saklar dan stop kontak yang tipe inbow. Dan juga buat diingat teman-teman, kalau misalkan teman-teman beli yang inbow atau yang tanam, ini finishingnya nggak selalu mulus dan bagus ya, kayak tadi kan ada yang patah. Ini waktu saya pasang tadi patah teman-teman. Jadi finishingnya box yang inbow atau tanam itu nggak selalu bagus, nggak semulus yang outbow teman-teman. Ini kayak gini aja nih. Ini kan belepotan semua ya, bekas apa pembuatannya. Meskipun sebagus-bagusnya finishing yang box inbow, dia tetap apa namanya nggak mulus gitu. Karena memang dia nanti bakal nggak kelihatan teman-teman. Dia bakal ditanam di dalam dinding, jadi nggak kelihatan, jadi nggak mentingin unsur estetika seperti itu. Kecuali yang box outbow, dia karena diekspos ya instalasinya kelihatan, itu dia juga merhatiin unsur estetikanya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sharing saya tentang box saklar dan stop kontak yang inbow atau tanam ya. Kurang lebih seperti itu videonya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya.